Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan, kami agungkan Tuhan Allah yang setia, Allah yang memberi kami waktu untuk beristirahat, Allah yang memberi waktu kami untuk kami bisa bangun, Allah yang memberikan kekuatan untuk kami bekerja, melakukan semua tanggung jawab kami. Terima kasih Kau sudah kuat menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu hari ini Tuhan menolong kami, memimpin kami, menuntun langkah kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan Yesus, berkati Bapak Ibu Saudara, kami semua akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa fokus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini dari Yeskel pasal yang kedua. Kita akan bersama memperhatikan, saya akan membacakan ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau kepada mereka, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal di dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengar ataupun tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Saya lanjutkan ayat yang ke-8. Dan engkau anak manusia, dengarkanlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tangan saya memegang sendok makanan. Bukan untuk sendok makan ya, tapi ini sendok untuk mengambil makanan. Bapak Ibu Saudara, sendok ini adalah benda yang kaku. Benda yang kaku dan dia keras. Tidak bisa dibentuk. Dia sangat keras. Kata keras yang ada di dalam Alkitab Yeskel pasal 2 di dalam ayatnya yang keempat. Keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hatinya. Keras kepala dan tegar hatinya itu menunjukkan kepada karakter pribadi, karakter orang-orang Yehuda yang bukan hanya keras sekali saja keras, tetapi ini sudah jadi pola hidupnya, keras. Sering kita menyebutnya kaku, tidak bisa diatur, ya, menunjukkan kepada sesuatu yang keras. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa kita bayangkan, ya, bagaimana Yeskel sebagai seorang hamba Tuhan diutus memberitakan apa yang didengarkan. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah melawan. Mereka, nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kalimat ini sangat jelas untuk kita perhatikan bagaimana Yeskel diutus oleh Tuhan untuk berbicara, diutus untuk mengatakan, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Baik mereka mendengar atau tidak,
tugasnya adalah menyampaikan. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara saat membayangkan untuk diutus Tuhan menghadapi orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku, yang sudah tidak mungkin lagi rasanya untuk berubah. Sudah tahu keras, kaku, seperti batu mungkin yang tidak bisa dibentuk lagi. Bukan seperti tanah liat yang lembut, yang hatinya lembut, hatinya yang siap untuk menerima Tuhan. Gambaran keras kepala dan tegar hati. Hati yang tegar ini bukan kuat hatinya menghadapi penderitaan, tidak. Tapi bagaimana mereka mendengarkan firman Tuhan tapi hatinya itu keras dan tidak bisa tembus firman Tuhan masuk ke dalamnya. Saking kerasnya. Tidak bisa membentuk. Bapak Ibu Saudara, baru mendengarkan saja rasanya sudah hopeless ya. Rasanya sudahlah, tidak mau mendengarkan. Hatinya keras. Firman Tuhan gak bisa tembus. Bahkan kekerasan hatinya, kekerasan kepalanya, tegar hatinya itu dari zaman nenek moyang mereka sampai dengan hari ini. Nah, hari ini kita mengingat kemarin disebutkan bagaimana Yeskiel ini mendapatkan penglihatan tentang Tuhan itu adalah di tahun ke-5 sesudah pembuangan Raja Yoyakin. Nenek moyang mereka itu merujuk bagaimana mereka waktu di Mesir dalam perjalanan di padang gurun. Itu bukan tempo yang singkat. Bukan setahun, 2 tahun, 20 tahun. Tidak. Yang sudah sangat lama dan memang hidup mereka kaku, keras, susah. Diberitahu oleh Tuhan gak bisa dengar. Ini sudah dari dulu, sudah terkenal dari zaman nenek moyangnya. Dan sekarang Yeskiel diutus untuk menyampaikan firman. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan ajarkan buat kita sampai dengan hari ini melalui firman ini? Tuhan mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang utusan Tuhan. Kita ada di dunia ini sebagai pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan firman di mana saja kita berada. Kita akan ketemu dengan model orang-orang yang keras dan sukar. Bahkan dikatakan dalam tanda kutip mustahil rasanya kalau mau berubah. Tapi Tuhan mengutus kita untuk taat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memerintahkan kita untuk berhasil. Tapi yang Tuhan perintahkan adalah kita harus setia, taat melakukan firman-Nya. Tuhan tidak bilang kepada Yeskiel, kamu harus mengubahkan orang Israel yang keras kepala. Kamu harus membuat mereka taat. Tidak. Yang Tuhan mau adalah kamu harus mengatakannya. Kamu harus menyampaikannya. Mereka mendengar, mereka tidak mendengar. Aku sudah tahu karena dari zaman nenek moyangnya mereka gak pernah mau dengar. Yang aku mau adalah kamu, aku utus dan kamu harus memperkatakan firman. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak meminta kita untuk melihat orang lain berespon atau tidak. Tuhan tidak menilai keberhasilan kita dari keberubahan seseorang atau pertobatan seseorang. Tuhan katakan jangan takut. Kamu lihat wajahnya tegar, tegar hatinya. Kamu lihat mereka memberontak, mereka mungkin akan punya banyak jawaban, punya banyak alasan dan tidak akan ada pertobatan. Tetapi engkau harus mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam mengasuh anak-anak kita. Orang tua, opa oma, mungkin papa mama ya, anaknya sudah masuk usia 9 tahun ke atas. Usia anak-anak 9 tahun itu usia anak-anak menunjukkan kemauannya, kemampuannya, kebisaannya, dan lebih cenderung untuk menyatakan penolakan-penolakannya. Mulai diajak pergi, sudah mulai berkata, tidak, aku di rumah saja, aku enak begini, aku enak. Anak-anak punya pilihan-pilihan tersendiri dan mulai berani berkata tidak. Itu akan lebih tegas, lebih keras di usia 9 tahun.
Semakin lagi dia bertambah usia, semakin remaja, semakin lagi usia peralihan, usia bagaimana mereka mencari jati diri. Mendidik anak-anak di sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada guru sekolah minggu, Bapak Ibu sebagai koordinator tim, kelompok di gereja, atau di lembaga pendidikan, Bapak Ibu Saudara. Yang paling penting juga kadang saat kita di rumah. Orang tua jangan berpikir hanya anak saja yang stres karena pelajaran ya. Karena pelajaran, karena tuntutan pendidikan sekarang ini ya, dituntut anak-anak tuh sekarang harus berhasil, harus punya medali, anak-anak harus punya nama di sekolah. Itu tuntutan yang sangat mengerikan buat anak-anak. Lalu sampai di rumah kenapa anak-anak pada memberontak? Bapak Ibu sebagai orang tua kadang-kadang give up, kadang-kadang menyerah. Aku ngomong sekali dua kali, nggak mau dengar, ya udah tak biarin. Hati-hati di sini ya, karena Tuhan mempercayakan saya dan Bapak Ibu Saudara jadi orang tua itu untuk berkata-kata firman, untuk memperkatakan firman kepada anak-anak kita. Untuk memperkatakan firman itu sepertinya nggak ada gunanya, sepertinya mental. Dalam titik seperti ini jangan menyerah, tapi mari kita menjadi orang tua yang taat dan setia. Seperti Yeskiel, yang dirindukan Tuhan adalah ketaatan dan kesetiaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini kita sangat diingatkan, jangan kamu stres karena kamu merasa kamu belum berhasil. Tapi sekarang kamu harus bersemangat karena Tuhan mengutus kita untuk memperkatakan pengajaran, memperkatakan kebenaran firman, memperkatakan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara punya pasangan, punya keluarga yang hidupnya keras kepala, tegar hatinya. Mulai hari ini kita bersama-sama belajar untuk fokus kepada apa yang Allah mau. Allah mau kita taat dan setia. Allah mau kita taat dan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama berjalan dengan Tuhan. Seperti Tuhan menyertai Yeskiel dalam pelayanannya, demikianlah Tuhan juga akan menyertai kita dalam tugas kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pengajar. Mari melakukan firman-Nya. Baik mereka mendengar atau tidak, hasilnya belum kelihatan dan mungkin sudah lama sekali tidak terlihat. Tapi hari ini kita mau jadi orang-orang yang taat dan setia. Tuhan Yesus menolong memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih pertolonganmu Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati kami, menguatkan kami, menolong kami sebagai orang tua, sebagai pendidik, untuk kami sebagai pimpinan, untuk kami berkata-kata tanpa menyerah karena kami diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan kebenaran, untuk memperkatakan firman Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, apa yang kami kerjakan Tuhan berkati, Tuhan menolong kami. Demi nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.